Bismillahirrahmanirrahim. Ketika singgah di sebuah rumah, kulihat ada anak kecil bertanya tentang kupu-kupu pada mamanya. Dan mamanya tak bisa menjawab keingintahuan putrinya. Kemudian katanya, tunggu, Mama, baca buku ensiklopedia dulu yang tahu tentang kupu-kupu. Dan aku bertanya, di rumah negeri mana gerangan aku sekarang? Agaknya inilah yang kita rindukan bersama. Di stasiun bis dan di ruang tunggu kereta api negeri ini, buku dibaca. Di tempat penjualan buku laris dibeli. Dan ensiklopedia yang terpajang di ruang tamu tidak berselimut debu karena memang dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah bunda, adik-adik para calon orang tua. Semangat pagi. Pagi ini kita berkumpul bersama di acara Sapa Nibu Sabtu pagi teladani buku bersama saya Mama Rani. Perkenalkan, saya adalah ibu dari 2 anak kembar, namanya Fatima dan Aisyah, yang sekarang berusia 5,5 tahun. Nah, sama seperti ayah bunda dan adik-adik semua yang ada di sini, saya juga sama-sama belajar nih untuk mengupgrade diri kita, menambah ilmu pengetahuan, saling berbagi cerita, pengalaman. Karena apa? Karena anak dan untuk anak. Seperti sekarang nih, menjadi host di acara Sapa Nibu ini adalah sebenarnya satu hal yang baru Rani coba. Yang Rani berani mencoba, mau belajar. Kali pertama ini Rani bicara di depan umum, meski sedikit agak grogi, deg-degan. Karena emang sebenarnya dasarnya Mama Rani itu orang yang pemalu banget. Tapi kenapa kok mau diberikan kesempatan oleh teman-teman, sahabat-sahabat, karena Rani mau belajar dan mau menjadi contoh nih yang baik buat anak-anak Rani. Ini loh mamaku bisa percaya diri, bisa tampil di muka umum, bisa berani tampil, bisa mengeksplor dirinya lebih baik. Nah, buat Rani sendiri pribadi, memberikan contoh secara aksi itu akan lebih efektif buat anak-anak dibanding hanya sebuah kata. Jadi di sini banyak peserta yang Rani rasa lebih mampu bicara di publik daripada Rani. Ada ibu bapak guru yang Rani rasa ilmunya luar biasa lebih daripada Rani. Tapi sama-sama kita bismillah ya. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar sampai akhir. Rani minta dukungannya dan doanya ya, ayah bunda dan adik-adik pembelajar. Yang tadi di awal pembukaan Rani bacain, itu adalah nukilan. Sepenggal puisi yang berjudul Kupu-kupu di dalam buku yang dibuat tahun 1996 oleh Bapak Taufik Ismail, di mana puisi itu menggambarkan kegelisahan hati seorang Taufik Ismail mengenai minat baca masyarakat Indonesia yang saat itu amat sangat rendah. Beliau begitu gundah gulana sehingga terciptalah puisi ini. Dan saat itu pun beliau membuat satu gerakan yang namanya SBSB, Sastrawan Bicara dan Siswa Bertanya. Dan sayangnya, sedihnya tuh sampai saat ini ternyata minat baca masyarakat Indonesia itu khususnya anak-anak kita itu ternyata masih rendah sekali. Apalagi ditambah dengan adanya
pengaruh gadget, game online. Nah, itu membuat anak-anak sosial media, anak-anak lebih menyukai hal-hal itu dibanding baca buku. Mereka lebih senang buka halaman sosial media dibanding buku. Mereka lebih suka pergi ke mall atau ke tempat main dibanding pergi ke perpustakaan. Kalau kita lihat sepinya perpustakaan kita yang ada di Jakarta atau ada di tempat-tempat tertentu. Nah, kesedihan, kerisauan yang sama yang dirasakan oleh Bapak Taufik Ismail pada saat itu pun kami, Mama Rani dan sahabat-sahabat Rani di Kampung Rama-Rama rasain nih hal yang sama. Kita merasa bahwa, aduh ternyata minat baca rakyat Indonesia dan anak-anak tuh rendah sekali gitu. Maka dari itu, Mama Rani dan sahabat-sahabat kami, sahabat-sahabat Rani di Kampung Rama-Rama, kita sama-sama nih berhimpun membuat satu gerakan, yuk kita bergerak, yuk kita coba ajak masyarakat yuk untuk lebih cinta sama buku gitu. Nah, maka dari itu kita persembahkan nih acara Sapa nih Bu, Sabtu pagi teladani buku. Mungkin ada yang baru dengar ya Bapak Ibu, Kampung Rama-Rama, apa sih Kampung Rama-Rama itu? Nah, Kampung Rama-Rama adalah aksi aktif komunitas Ayah Bunda, Rani, dan beberapa teman Rani. Kita sama-sama membentuk satu komunitas yang membersamai tumbuh kembang anak-anak kita secara alamiah dan ilmiah serta terstandar secara universal. Buat Ayah Bunda, adik-adik semua yang mau tahu lebih lengkap, lebih jelas tentang Kampung Rama-Rama, bisa follow dan like akun sosmed kami di Instagram dan Facebook untuk bisa tahu kegiatan seputar Kampung Rama-Rama. Nah, pagi ini alhamdulillah Mama Rani kedatangan tamu istimewa di Sapa Nibu Sabtu pagi teladani buku. Beliau adalah sahabat Mama Rani dan sekaligus pendiri Kampung Rama-Rama. Buat Rani, beliau adalah sosok yang istimewa, yang luar biasa, yang selalu menyemangati kita nih, Rani, teman-teman, selalu memberikan oksigen buat Rani dan teman-teman. Ayo kita berbuat yuk gitu. Berbuat satu aksi sosial selalu untuk kebaikan umat. Semangatnya luar biasa. Dan buat Rani, beliau adalah gudang ilmu. Tempat Rani banyak bertanya tentang dunia pendidikan anak dan literasi tentunya. Karena beliau adalah seorang pegiat literasi. Pegiat literasi yang sampai saat ini selalu penuh semangat nih mengenalkan literasi di masyarakat Indonesia. Beliau aktif banget dari Sabang sampai Merauke memperkenalkan apa sih literasi itu. Mungkin ada yang Ayah Bunda pastilah sebagian ada yang udah tahu sosok yang Rani maksud. Yuk sama-sama yuk kita panggil yuk. Beliau adalah Ibu Dr. Dewi Utama Faiza. Rani biasa sapa beliau dengan sebutan Ibu. Yuk sama-sama kita persilakan Ibu untuk bergabung di acara ini bersama kita di Sapa nih Bu, Sabtu pagi teladani buku. Nih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Bu, apa kabar? Kabar baik, Mama Rani. Salam literasi. Salam literasi. Salam literasi buat semua ya. Selamat bergabung nih Bu. Aduh kangen banget karena pandemi ini kita jadi sudah hampir berapa bulan kita nggak ketemu. 1 bulan ya. 1 bulan. Tapi selalu bersinergi lewat WA group offline semua. Nah, ini loh Nibu yang Rani maksud. Rani fans beratnya Nibu. Nibu pakai aksesori cucu ya. Nibu ini orang yang luar biasa banget yang kalau Rani pagi-pagi tuh udah mulai males, terus Nibu WA tuh langsung ayo bangun semangat gitu. Ini
beli di nenek-nenek di Turki. Oh ya? Ayub ya. Dan kita kalau pakai ini asik kalau membacakan buku dengan cucu ya. Iya, karena ada aksesoris kan Ibu, jadi emang lebih Mereka tertarik ya. Nah, Ibu mau menyapa dulu ya peserta yang sudah hadir di ruangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda semua, calon ayah bunda juga ya, sudah 71 yang hadir. Nah, terima kasih telah berhimpun bersama kami. Terima kasih Mama Rani sebagai pemicu, pemantik, tuan rumah dari kegiatan Sabtu pagi Teladani Buku. Nih Bu, gini ya, Rani nih dan para orang tua pembelajar di sini kan sering banget ya dengar kata literasi. Sejujurnya Rani tuh kali pertama dengar kata literasi tuh waktu Rani ke Kampung Rama-Rama sama anak-anak. Masa Ran? Kira-kira 2 atau 3 tahun lalu ketika Bunda Eka ajak Rani yuk ke Kampung Rama-Rama yuk, karena dia lihat anak-anak suka baca. Waktu itu kalau nggak salah ada festival literasi ya, festival buku. Bukan. Jadi waktu itu kita sebetulnya ada sinergi dengan Fakultas Gizi UI. Kita bersinergi dengan para dokter dan periset tentang bagaimana keampuhan buku untuk mengenalkan makanan bergizi. Dan itu riset tersebut internasional. Jadi Kampung Rama-Rama alhamdulillah masuk masuk ke dalam satu kegiatan internasional bagaimana buku itu menjadi satu tools untuk mengajak komunitas yang PAUD ya, yang di daerah pinggiran di Jakarta untuk mereka memahami masalah literasi usia dini. Iya, nah waktu itu kali pertama tuh Rani dengar kata literasi. Meski anak-anak udah gemar membaca dari masih bayi, dari masih kecil, tapi apa sih literasi gitu, agak aneh nih. Nah, di kesempatan kali ini Rani mau tanya nih sama Nibu, ayah bunda juga pasti ada yang sama kayak Rani, mungkin baru kali ini juga dengar kata literasi. Sebenarnya apa sih Nibu literasi itu? Dan apakah literasi itu harus selalu identik nih dengan buku atau membaca nih Bu? Pertanyaan yang sangat bernas. Terima kasih Mama Rani. Jadi literasi di dalam padanan kata Indonesia, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu memang kita mengimpor kosakata. Jadi secara etimologi dia berasal dari bahasa Latin, litera, letter. Jadi pada tahun 1856 istilah ya kosakata literasi itu digulirkan. Nah, artinya adalah itu tadi litera, letter ya berarti kan teks ya. Nah, kemudian dimaknai itu sebagai satu satu hal yang terkait dengan masalah educated, orang-orang yang terdidik ya, bagaimana menjadi orang yang terdidik, bagaimana orang yang istilahnya instruktif ya, bagaimana dia cakap membaca dan menulis. Jadi pada abad 19 tahun 1894 ya, menjelang abad 19. Nah, kemudian kalau kita hubungkan dengan kitab suci Al-Qur'an, Nibu merasa yang paling pas apa sih literasi itu adalah surat Al-Alaq yang mungkin Mama Rani bisa sampaikan ya 5 ayat dari surat Al-Alaq ya yang biasa Mama Rani berkomunikasi dengan si kembar. Nah, coba kita kaji satu-satu. 5 ayat ya, kita kaji. Coba ya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Maaf kalau salah penyebutannya. Iqra. Kita sering sekali mendengar kata Iqra. Baca. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Nah, Nibu mendengar kata baca itu saat beribadah haji dengan Bunda Eka di Tanah Suci. Jadi kami kedatangan malaikat yang sampai hari ini satu misteri di mana seorang nenek ya
usia 70, sangat cantik. Waktu tawaf terakhir kami terpeluk oleh kami karena saat itu sangat padat sekali. Nah, ketika ditanya selalu jawabannya adalah baca, bukan Iqra. Nenek dari mana? Udah pakai bahasa Inggris, udah pakai bahasa Arab, ya. Selalu jawabannya baca. Jadi Ibu terbuhul nih, wah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ini satu seruan suci untuk kita bisa menjadi orang yang terdidik. Ya, jadi ini bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Yang kedua, khalaqal insana min 'alaq, ya. Jadi bagaimana dia telah menciptakan kamu dari segumpal darah. Nah, ini masalah sains, ya. Penciptaan manusia bisa dipelajari secara sains, dan ya Al-Qur'an itu kan tumpuan ilmu pengetahuan, ya, sumber dari segala ilmu pengetahuan yang ada di bumi ini. Kemudian Iqra wa rabbukal akram. Bagaimana bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Jadi bagaimana kita diajarkan untuk berbuhul, ya, hablum minallah, kepada Allah. Nah, kemudian allazi alama bil kalam. Nah, di sini nih bagaimana pertanyaan Bu Rani tadi, yang Allah itulah yang mengajarkan manusia dengan pena. Jadi itu sebabnya logo Amin itu juga pena, ya, Ayo Membaca Indonesia. Nah, jadi di akhir di ayat kelima, alamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi semua pengetahuan itu bersumber dari Allah. Jadi disinilah kitab suci sebagai tumpuan kita, ya, itulah pas dari jawaban Rani. Apa sih literasi itu? Ya Iqra. Kita harus membaca tanda-tanda semesta. Nah, turunannya nanti akan kita bahas berikutnya. Jadi kalau ditanya identik dengan buku, ya kitab suci itu buku, kan? Kitab suci, kitabullah, kitab suci dari Allah, kitab dari Allah, wahyu. Nah, jadi tentunya literasi itu identik dengan buku. Jadi secara garis umum, secara garis besar, iya, literasi itu pasti identik dengan buku dan membaca. Itu sudah pasti, ya, secara garis besarnya. Nah, sebenarnya jenis-jenis literasi itu apa aja nih, Bu? Jadi ini sebuah kisah, ya, sebuah sejarah literasi. Pada tahun 2003 itu ada deklarasi information literasi. Jadi saat itu Nibu masih plat merah. Ini teman-teman dari Gerakan Literasi Sekolah juga hadir, ya, bersama kita nih. Ada Bu Nini, Mbak Uci. Jadi saat tahun 2007 itu Nibu sudah mulai gelisah didera oleh deklarasi Praha ini. Jadi kami waktu itu mulai berhimpun dengan para pencinta buku. Di antaranya, ya, bisa kami sebutkan ada Pak Bambang Trimansyah, banyak membantu waktu itu di Kemdikbud, terutama untuk masalah buku bacaan anak. Nah, jadi kita buatlah waktu itu panduan bagaimana guru di kelas awal SD itu memiliki kemampuan literasi dasar. Nah, apa saja kemampuan literasi dasar? Nah, itu kalau mengacu kepada deklarasi Praha, ya, ada 5 literasi yang disampaikan. Yang pertama adalah basic literasi. Jadi literasi dasar itu harus dimiliki oleh ayah bunda, calon ayah bunda, ya, pembekalan manusia untuk menguasai itu. Jadi kalau manusia menguasai literasi dasar, selamatlah bahtera kehidupannya di dunia, ya, meniti buih-buih dunia ini. Nah, kemudian kita berikutnya adalah library literacy. Jadi bagaimana literasi perpustakaan. Nah, kita lihat Dikbud itu membangun ruang-ruang perpustakaan di sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, ya. Bagus, dan itu pakai uang. Artinya angkanya banyak untuk membangun fisik. Tapi kita bisa lihat kondisi perpustakaan di sekolah kita itu juga memprihatinkan. Ya, anak-anak tidak suka masuk ke perpustakaan. Nah, padahal ini bagian dari information literasi. Jadi bagaimana basic literasi? Kalau basic literasinya khatam,
pasti perpustakaan nasional, perpustakaan yang ada di daerah, perpustakaan yang ada di sekolah, pasti ramai dikunjungi orang, seperti yang ada di negara maju, kan gitu. Nah, kemudian media literasi, kita udah digempur oleh beragam literasi terkait dengan media-media, terutama di bidang teknologi literasi. Nah, di sini ada etika diatur di dalam information literasi ini. Dan yang terakhir, visual literasi. Kita tidak bisa lagi mengelak dari visual literasi. Bagaimana anak-anak kita sejak kecil, ya, sejak dini sudah paham. Ibu punya cucu yang ke-5 dan ke-6, perempuan, umur 1,5 tahun. Dia sudah tahu yang namanya gadget. Walaupun kita tidak mengenalkan kepada dia, dia akan melakukan pencet, kemudian dia melihat, dia tahu. Nah, seperti ada link ya, otak simpul-simpul sarafnya itu nge-link ke teknologi visual ini. Nah, jadi itu secara isu-isu internasional. Nah, kemudian literasi di Indonesia. Nah, jadi ketika pada tahun 2015 Ayo Membaca Indonesia itu bersilaturahim kepada Menteri saat itu, Bapak Anies Baswedan. Pada tahun 2015, 3 minggu setelah beliau dilantik jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, di situ kami mengusulkan kosakata literasi hadir untuk pendidikan nasional. Nah, itulah akhirnya menjadi Permendikbud tahun 2015, nomor 21 tahun 2015, di mana Pak Anies telepon Ibu sebelum itu acara membaca wajib di sekolah 15 menit. Jadi Amin itu hanya meminta, ya, para founder Amin datang ke beliau, hanya meminta waktu 10 menit untuk anak-anak di sekolah melakukan kegiatan membaca. Untuk menjadikan satu habituasi, satu kesenangan, satu kegairahan di mana tidak ada tuntutan apapun terhadap kegiatan membaca. Jadi membaca dengan cara menyenangkan. Nah, ini yang menjadi satu gerakan nasional yang bernama Gerakan Literasi Sekolah. Nah, jadi gerakan literasi sekolah ini akhirnya menjadi satu gerakan literasi nasional pada tahun 2016, dan di saat itu dimuatlah apa saja jenis literasi yang di dalam gerakan literasi nasional, yaitu baca tulis. Jadi di dalam surat Al-Alaq, baca tulis itu harus khatam. Kemudian numerasi, ya, masalah angka, ya, numerasi, berhitung, memperhitungkan, itu ada di dalam deklarasi Praha, komponen basic literasi. Jadi di deklarasi Praha itu sebetulnya komponen yang ada di dalam gerakan literasi nasional dan gerakan literasi sekolah itu dimuat. Jadi baca tulis, masalah numerasi, ya, masalah sains, ya, kemudian finansial, keuangan, bagaimana mengatur keuangan, digital, masalah teknologi, ya, IT, dan budaya dan kewargaan. Jadi ada 6 jenis literasi yang digerakkan oleh Indonesia di dalam gerakan literasi nasional. Nah, 6 literasi ini bagian dari yang akan kita sentuh ke depan untuk menggeliatkan ayah bunda, ya, ayah bunda yang ada di sini, ya. Kita nanti insya Allah akan menyentuh satu-satu di dalam Sapa Nibu. Nah, yang tadi Nibu bilang cucu Nibu 1,5 tahun, padahal kita nggak perkenalkan gadget. Nah, karena memang menurut Rani, ya, itu anak milik zamannya, berkembang sesuai zamannya. That's why kenapa kita para orang tua wajib terus nih mengupgrade diri kita supaya tahu nih gimana handle anak kita di zaman yang sekarang, karena beda banget kan zaman dulu sama zaman sekarang kan Ibu. Nah, makanya senang bisa ada di Sapa Nibu Sabtu pagi, teladani buku. Salam literasi. Salam literasi. Nah, Ibu, tadi kan Ibu bilang di awal literasi dasar, basic literasi itu harus hatam, ya, supaya kesininya bagus. Nah, basic literasi hatam itu yang kayak apa? Yang apa sih basic literasi gitu? Ya. Maksudnya tuh kalau kita mengacu kepada deklarasi Praha, ini nih Bu serius banget nih di basic literasi, ya.
Ada 4 komponen literasi dasar yang harus kita perjuangkan. Ini tantangan bagi ayah bunda. Yang pertama, speaking, listening, bercakap, menyimak. Ini kemarin Ibu diminta menjadi hari ini sebetulnya ikut webinar di satu yayasan pendidikan nasional untuk bagaimana membekali para guru, gurunya cukup banyak ya, untuk ada 80 guru untuk memiliki kecakapan bercakap, bertutur, karena sekarang kan semua orang bertutur secara visual di acara Zoom, karena tidak ada lagi sentuhan ya secara fisik ya, tapi secara visual. Nah, tapi karena kita punya acara ini, Nibu ajak mereka untuk hadir di sini ya. Nah, jadi guru kita speaking listening itu dianggap tidak penting di sekolah. Itu di sekolah ya. Nah, orang tua pun juga menganggap kalau anak sudah bisa bercakap, dia bisa mendengar, kupingnya mendengar, matanya melihat, mulutnya bicara, hidungnya, ini kan masalah panca indera ya, mengaktifkan panca indera. Nah, ini yang belum aktif nih, panca indera anak itu belum khatam di dalam pengasuhan pendidikan di usia dini. Belum khatam secara alamiah ya, fitrahnya anak. Dan kalau di negara maju seperti itu ada program khusus untuk basic literasi di usia dini ini. Nah, ini juga menjadi satu tantangan kita bagaimana menghatamkan mata, telinga, ya, hidung, aroma ya. Bumi ini kan planet aroma. Wangi-wangian, yang dari wangi terwangi sampai yang terbusuk bisa dicium oleh hidung kita. Ini panca indera, ini lupa dididik di sekolah. Padahal karir masa depan anak ada di hidung dan di pencecapan juga, selain ada di motorik halus, di tangan, selain di kaki ya, pemain sepak bola dan sebagainya menggunakan motorik kasar gitu. Artinya speaking, listening, perceiving and drawing itu terkait dengan bagaimana mematurkan, mematangkan panca indera, di mana dia bisa memiliki imajinasi, kreativitas, dia bisa menggambarkan, ya, dan menggambar. Nah, masalah menggambar pun juga sehari-hari di rumah dan di sekolah, anak-anak kita juga berbuat seadanya, ilmunya juga tidak diberikan kepada orang tua dan kepada guru, sehingga pelajaran menggambar pun juga menjadi satu hal yang tidak asik ya. Nah, terus yang ketiga, counting calculating. Ya, ini bagian dari gerakan literasi nasional terkait dengan numerasi. Nah, jadi berhitung dan memperhitungkan. Banyak orang pintar, cerdas secara akademik, tapi dia tidak memperhitungkan hidupnya. Cerdas tapi bodoh, itu banyak. Ada rasa di situ, ya. Calculating itu kan masalah matematika. Nenek moyang kita aja udah hebat kok untuk menciptakan permainan tradisi yang mencerdaskan masalah counting, calculating. Itu bagian dari basic literasi dan deklarasi Praha. Dan yang reading writing, tiba-tiba anak kita bisa bicara. Ini ya tantangan kita di keluarga. Dia harus kita bimbelkan untuk bisa segera membaca. Kita menggegas anak untuk bisa membaca dini tanpa paham. Anak itu membaca dini untuk apa? Nah, terjadilah banyak malpraktek di dalam dunia pengasuhan dan pendidikan di rumah tangga, dan itu berlanjut sampai di jenjang sekolah dasar. Gitu. Jadi sebenarnya basic literasi itu sebenarnya simple ya nih Bu, bisa kita lakukan di rumah. Nenek moyang kita bisa. Bagaimana kita? Nenek moyang kita bisa ya melakukannya. Sebenarnya itu sesuatu hal yang simpel asal kita mau melatih panca indera anak, penciuman, mengenalkan anak beragam penciuman, kepekaan terhadap rasa. Jadi sebenarnya hal-hal yang emang sebenarnya kita bisa lakuin di rumah, kayak misalkan Rani, bener nggak ajak si kembar masak, ajarin dia macam-macam. Nah emang ketika masak tuh kayak terjadi sendiri tuh, kayak misalkan ternyata tempenya 4 potong gitu, kadang-kadang dia kalkulatif sendiri kan? Gitu kan. Memang sih sebenarnya jadi tetap intinya bahwa kita nih ibu bapak, ayah bunda memang harus aktif ya nih Bu untuk bereksplorasi dan terus belajar. Ya, karena kurikulum pertama untuk manusia itu adalah alam semesta.
Kita tahu rasa asin itu dari garam yang ada di laut dan di gunung, ya. Kita tahu rasa rasa pahit itu dari tanam-tanaman, ya, seperti pare dan sebagainya, ya. Yang ketir juga ada kan, tanaman kecut, dari asam, manis dari sawo misalnya. Madu manis. Jadi alam ini sudah menjadikan kurikulum pertama untuk anak kita. Jadi rasa, ya, yang ada di lidah itu hadir ada di alam. Itu sebabnya bagian gerakan literasi nasional adalah sains. Sekarang kita kan dirumahkan, ya, dalam kondisi pandemi. Apa yang bisa dilakukan? Berlomba-lomba orang melakukan menanam herbal dan sebagainya. Itu kan satu gerakan literasi sains yang luar biasa yang secara alamiah gitu, karena ada pandemi. Nah, inilah yang harus kita bekali ibu-ibu. Gimana itu menjadi satu tools untuk membelajarkan, menjadi media pembelajaran bagi dalam pengasuhan dan mendidik anak-anak mereka. Jadi sebenarnya juga harus kreatif gitu. Nah, jadi sebenarnya literasi itu nggak serem banget, nggak sesuatu yang harus sekolah, kuliah, pendidikan gitu. Jadi semua ternyata bisa literasi. Oh, itu pantesan kenapa alhamdulillah ini gara-gara pandemi kan. Jadi anak-anak di komplek rumah tuh nggak sekolah. Jadi mereka main karena bosan di dalam rumah kan. Tiba-tiba si kembar tuh pulang, bilang, "Mama, aku makan bunga manis." Dia bilang. Bunga manis gitu. Oh, Rani inget nih berapa puluh tahun lalu waktu Rani kecil, karena kita dulu zamannya tanpa gadget kan indah banget tuh masa lalu kita. Oh, malam ini indah. Bunga yang merah ya, Mama bilang. Iya, yang merah. Itu rasanya manis semua gitu. Oh, jadi emang berarti ibu, ayah, bunda, para adik-adik Rani di sini, jadi ternyata literasi itu nggak serem, nggak yang harus, apa sih gitu kan, nggak yang harus sekolah atau yang apa. Jadi semua bisa jadi alat kita untuk media pembelajaran. Jadi di Kampung Rama-Rama kita punya beragam jenis kembang sepatu, ya. Yang manis tadi, yang merah, dia kalau di Bali itu dipakai untuk pria kalau mau ke pura. Jadi dipakai di kupingnya, yang kuncup itu yang tidak mekar, yang ujungnya manis, ya. Nah, kemudian kembang sepatu itu sangat banyak jenisnya, dan itu bisa dibuat teh, ya. Jadi ketika itu menjadi satu ilmu, menjadi satu sumber penghidupan juga. Jadi kita sangat bergantung kan kepada alam. Nah, ilmu-ilmu seperti itu yang sangat sederhana, adakah itu di dalam buku teks anak-anak kita? Karena buku teks yang ada di negara maju, kalau Nibu kan Jepang, ya, orientasinya, itu buku teks di SD itu penuh dengan tanaman-tanaman herbal dan keindahan yang sesuai musim, itu hadir di dalam buku teks. Itu literasi sains yang sangat asik. Nah, jadi ini juga satu picuan juga kepada kita. Kita hatamkan mata anak, pendengaran anak, penciuman anak, pencicipan anak, kita aktifkan tangannya, karena ujung tangan ini banyak saraf, ya. Saraf ini langsung connect ke otak. Jadi orang yang sering menggerakkan jari jemarinya untuk melakukan suatu pekerjaan, biasanya kreatif. Orang kreatif pasti cerdas, karena otaknya semua bergerak. Tapi kalau ini dihampakan, tidak dilakukan hal-hal yang baik, nah kita lihat saja orang yang stroke, apa yang dilakukan? Ya terapi occupational therapy dengan menggunakan jari atau mulut kalau mulutnya mengalami asimetris. Jadi speech therapy juga karena banyak cadel, ya. Nah, artinya apa? Bahwa ternyata indrawi ini dengan alat raba di jari jemari, kemudian motorik kasar di kaki, ini ternyata adalah tools manusia untuk menjelajah alam. Manusia kan bergerak di atas permukaan bumi ini seusai sholat subuh kan itu. Nah, berapa banyak orang yang mengikuti anjuran dari seruan dari kitab suci untuk bergerak supaya sehat. Nah, sekarang kita dalam kondisi pandemi kan nggak bisa bergerak, nggak bisa traveling, nggak bisa kemana-mana. Apa yang bisa kita lakukan dengan anak-anak kita, dengan diri kita sendiri nih? Ibu hobinya jalan-jalan soalnya, ya kan? Nah, jadi kita belajar dari jalan-jalan yang ada di miniatur dunia, di halaman kita, di rumah kita. Nah, ini hal yang asik. Jadi nanti Sapa Ibu ini
kita akan obrol yang ringan-ringan seperti ini. Jadi, tapi tentu ada kandungan ilmiahnya, ada referensinya. Nah, itu kita kaji nanti. Ya. Obrolan ringan yang ibu-ibu macam Rani tuh mau tahu gitu, yang kita bisa saling berbagi ya di Sapa Ibu ya, Sabtu pagi teladani buku. Nah, ayah bunda dan adik-adik Rani, para calon orang tua, bisa mulai siapin nih pertanyaan, nanti di akhir Rani tanya jawab sama Ibu, bisa bertanya dan kita akan pilih 2 pertanyaan yang paling menarik di setiap episode Sapa Ibu. Insya Allah kita akan berbagi giveaway buku-buku yang menarik. Nanti setelah Sapa tanya jawab Rani sama Ibu selesai, kita bisa buka kolom chat atau dengan raise hand. Nanti kita persilakan ya, bisa mulai disiapin pertanyaannya. Nah, sekarang Ibu, kalau orang tua nih yang baru mau mulai nih, yang sekarang baru dengar kata literasi dan mau, kayaknya ternyata literasi menarik ya gitu. Terus gimana ya caranya? Saya nih mau mulai nih jadi orang tua yang literate, mau punya keluarga yang literate tuh, mungkin kalau kayak Rani, alhamdulillah pada saat punya anak tuh sadar bahwa, oh aku nggak suka baca, tapi aku nggak mau anakku baca. Anakku nggak mau nih, aku nggak mau anakku nggak suka baca kayak aku nih gitu kan. Jadi Rani mulai memperkenalkan buku. Sebenarnya kan lebih mudah ya nih Bu, karena dimulai dari anak yang baru lahir gitu. Nah untuk keluarga-keluarga yang sekarang nih baru mau sadar nih, oh ternyata literasi itu penting. Nah itu bagaimana memulainya nih Bu? Untuk kita mulai menjadi orang tua yang literate, yang punya keluarga yang literate tuh kayak gimana nih Bu caranya? Ini pertanyaan yang bagus sekali, dan ini menjadi satu gerakan Fitrah World Movement dengan. Soalnya gini nih Bu, maaf ya, waktu Rani ajak teman Rani nih untuk gabung ke acara ini, mereka tuh kayaknya apaan sih literasi, serem banget bahasanya gitu loh nih Bu. Makanya Rani mau berbagi gimana sih caranya supaya ayo bisa kok kita mulai gitu nih Bu. Ya. Ini satu jawabannya satu proses yang tidak pernah selesai ya, karena menjadi orang tua kan tidak ada sekolah menjadi orang tua yang kita bisa tamat ya. Jadi membangun keluarga literasi itu kan dimulai dari misi. Ketika orang ijab kabul, membangun satu mahligai pernikahan yang penuh dengan mimpi-mimpi, ya kan? Nah, apa misi ayah bunda ketika mereka punya anak? Ya, misi. Nah, sekarang coba kalau ketika orang menikah itu kan dibekali surat ya. Kita baca nggak? Surat nikah. Kita baca surat nikah. Mama Rani punya surat nikah kan? Artinya apa? Kita baca itu. Nggak pernah dibaca. Berapa puluh juta keluarga Indonesia yang menikah, dia hampir tidak membaca surat nikah. Di dalamnya itu udah misi berkeluarga ada di dalamnya. Nah, mission of life, bagaimana misi kehidupan. Jadi Ibu sendiri juga belajar, Mama Rani, bagaimana misi keluarga, karena sekarang Ibu kan sendiri ya, karena sudah ditinggal karena wafat, ya punya anak dan cucu. Bagaimana misi Ibu dengan membersamai anak cucu di dalam mengarungi kehidupan. Nggak lama kita di dunia ini. Ibu sekarang udah 60 tahun. Ibu nggak mengatakan tua ya, usia Ibu 60 tahun. Ya, tapi semangatnya lebih dari Rani. Tapi tidak tua gitu. Artinya apa? Kita terus belajar, karena sampai nanti nafas terakhir kita, itu juga bagian dari kita memenuhi, menggenapkan literasi kita untuk kembali memasuki satu kehidupan baru, alam barzakh, di mana kita akan ditanya lagi, apa agamamu, siapa Tuhanmu, apa kitab sucimu. Ya, artinya kembali kan kepada kitab, kepada teks. Nah, sekarang apa yang telah kita lakukan di dalam sebuah misi berkeluarga? Jadi misi. Jadi banyak sekali terjadi ya. Ini di Ibu juga diundang menjadi bagian dari Fitrah World Movement bersama Ustadz Hari. Kalau itu gerakannya udah luar biasa ya. Udah sekali buka acara itu Ustadz Hari biasa udah ribuan gitu. Nah, Ibu juga baru saja nih buku, di mana Ibu juga ikut mengisi sebagai bonus
Ini Takasus, ini program keluarga muda. Jadi bagaimana kita mendampingi keluarga muda di dalam mereka mengarungi bahtera berumah tangga. Jadi Akademi Orang Tua itu juga sebuah bagian dari mimpi Kampung Rama-Rama, membersamai orang tua bagaimana menjadi keluarga yang literat. Literat itu beradab, ada ilmu, ya. Tidak hanya ilmu, tapi bagaimana adab, berkomunikasi. Kecakapan abad 21, apa? Berpikir kritis, tapi kritis yang beradab. Yang kedua, apa lagi? Kreatif. Kita kreatif. Kemudian yang ketiga, berkolaborasi. Jangan runtuhkan kolaborasi dengan ego kita. Kemudian apa lagi? Yang terakhir, berkomunikasi. Nah, itu tadi, berkomunikasi kita buruk. Komunikasi kita buruk. Bagaimana kita merespon orang dengan komunikasi yang buruk, kalau hati orang terluka, susah mengobatnya. Kecerdasan kita nggak cukup untuk memulihkan luka hati. Nah, jadi itu sebabnya menjadi cerdas sosial ini juga menjadi satu target di dalam pengasuhan dan pendidikan. Banyak orang cerdas sekarang, kolaps, karena nggak punya connectedness, nggak punya jejaring. Nah, itu sebabnya Kampung Rama-Rama, Ayo Membaca Indonesia, Fitrah World Movement, Fitrah Based Education, gerakan sejuta umat kembali ke alam, ya, membuat permakultur, membuat peternakan, ya, itu gerakan yang luar biasa, yang sangat luar biasa. Nah, jadi kuncinya adalah pada misi. Jadi beningkan hati kita. Apa misi kita di dunia ini? Berumah tangga itu apa misi kita? Nah, jadi semua misi. Jadi misi setiap keluarga berbeda. Aturan yang dibuat berbeda. Nah, jadi disitulah kunci dari bagaimana kita menghadirkan fitrah di dalam keluarga. Nih, fitrah ini di Kampung Rama-Rama diterjemahkan menjadi satu hal yang alamiah, tapi ilmiah. Kalau fitrah saja, tapi nggak ada ilmiahnya, kita hanya menjadi follower fitrah. Tidak menjadi orang yang bisa tangguh di dalam menghadapi tantangan dunia yang saat ini luar biasa. Gitu, Mama Rani. Kapan kita undang sahabat Nibu, Ustadz Hari ya, ke Sapa Nibu ya Nibu? Ya, Nibu udah sowan dan salam buat semua. Doa Ustadz Hari juga untuk Sapa Nibu, karena program Fitrah World Movement dengan Fitrah Base itu memang masih jeda untuk literasi, belum masuk literasi. Jadi Nibu saja kadang-kadang mengisinya dengan dimensi fitrah yang ada 8, tapi itu sebetulnya bagian dari literasi. Nah, jadi itulah asiknya memiliki jejaring, ya, memiliki komunitas, memiliki connectedness. Nah, itu harta karun yang luar biasa. Itu harus kita rawat. Itu yang Rani rasain. Itu yang Rani rasain, kita punya jejaring komunitas yang luar biasa, selalu menyemangati kita untuk melakukan sesuatu yang bersama-sama. Yang rasanya tuh luar biasa. Nah, nih Bu, mau tanya nih, jajan buku berkualitas. Kan banyak juga keluarga yang mungkin sedikit kurang beruntung nih, keluarga sederhana, tapi pengen banget nih punya buku-buku buat anaknya. Kan pasti tentu ada budget, ada harus yang dikeluarkan dan disisihkan. Nah, gimana nih caranya mengakali ya kita dengan yang budgetnya pas-pasan, tapi kita mau belajar, mau beli buku. Nah, itu menurut Ibu membaca buku, jangan beli. Buku, jadi apa gitu. Jajan itu kan bisa dibuat. Benar nggak? Jajan. Kan nggak harus keluar uang. Kita kalau mau jajan di rumah, kita buat sendiri kan kita jajanan namanya, ya. Kalau jajan itu pasti ngeluarin uang. Nah, sekarang bagaimana kita membuat jajanan kalau nggak punya uang? Kita kan bisa memberdayakan komunitas untuk membuat big book sendiri, ya. Itu jajanan buku yang asik pastinya. Buat bersama anak, kalau nggak bisa gambar, gunting gambar. Ya, nggak bisa menggambar, kita gunting aja gambar. Kemudian kita kasih huruf, kosakata, kita jadikan dia cerita. Kemudian jajan buku artinya ngeluarin uang. Bagaimana anak-anak berhemat dengan uang jajannya? Jadi waktu kami punya kegiatan pojok buku di Gerakan Literasi Sekolah, itu di SD yang di daerah Pasar Cisalak, SD-nya Pak Dodi,
suaminya Bu Ijah, kebetulan beliau kelas sekolah ya, Bu Ijah kan pengawas. Nah itu mereka bikin celengan di kelas. Jadi anak-anak ada yang 500 perak, ada yang 1.000, masukkan ke celengan dari bekas produk minuman kaleng ya, dibikinkan lubang. Nah setiap minggu dibuka, itu Masya Allah duitnya ada yang 300.000 ya. Udah bersama-sama mereka memilih buku, pergi ke toko buku yang terdekat, membeli buku bacaan yang mereka inginkan, yang mereka butuhkan sesuai dengan minat baca mereka. Jadi banyak cara untuk menghadirkan buku di dalam kehidupan anak. Nah kemudian terkait dengan buku yang berkualitas. Bagaimana buku berkualitas? Nah ada 3 hal. Ini Bu juga bagian dari tim yang membuat leveling book ya, pemeringkatan buku. Jadi Indonesia ini kan sudah 75 tahun merdeka, tapi belum punya leveling book. Itu juga satu isu yang kita berikan kepada Menteri Pendidikan saat itu ya, pada tahun 2015. Bagaimana leveling book? Karena itu harus dilakukan oleh negara. Negara harus hadir untuk buku-buku anak yang berkualitas. Nah, jadi sekarang kita sudah punya leveling book, pemeringkatan buku. Nah, bagaimana buku berkualitas? Itu ada 3 hal. Jadi kalau mau jajan buku berkualitas, 3 komponen ini kita perhatikan. Yang pertama adalah kontennya. Cocok nggak dengan anak kita? Ada unsur kekerasan kah? Ada unsur sara kah? Ya kan? Nah, kemudian dari konten yang sesuai dengan tumbuh kembang anak kita dan level membaca anak kita. Yang kedua adalah grafis. Itu harus dihatamkan visual anak. Jadi kalau ilustratornya kurang bagus, tentu tidak menarik bagi anak. Karena cover buku dengan gambar, itu anak sudah memprediksi apa isi buku, kan? Nah, yang ketiga itu bahasa. Kalau di negara-negara yang maju, buku-buku cerita bergambar untuk anak usia dini itu kan sampai SD selesai pun gambar itu, sampai orang dewasa pun bukunya penuh dengan ilustrasi yang menarik. Dan teks yang tidak ruwet ya. Artinya kalau misalnya sesuai dengan level membaca ya tentunya. Nah, level membaca ini kan juga ada bagaimana pra membaca. Jadi pra membaca ini pasti bukunya tidak ada teksnya, dipenuhi dengan gambar, picture book. Nah, kemudian membaca dini atau membaca awal itu anak-anak kita di TK usia TKB ya, usia 6 tahun, 5 tahun dia sudah mulai ke arah teks. Dia ingin tahu teks ini apa. Oh, dia punya bunyi nih. Ya. Oh, seperti ini. Artinya dia simbol-simbol itu dia tahu. Tapi bagaimana dia gabung itu satu proses lagi yang masalahnya terkait dengan kognitif ya, tidak bisa digegas. Nah, kemudian membaca awal. Nah, ponakan Ibu tuh di Kampung Rama kita punya murid namanya Habib. Sekarang sudah bisa baca karena gerobak baca ada di sana kan, dia setiap hari tongkrongin gerobak baca, sudah bisa dia. Nah apa dia bilang, Habib hari Minggu besok mau mengajarkan Namil membaca, dia sudah mau jadi relawan untuk ponaannya. Jadi kebetulan itu cucu Ibu yang akan dia ajarkan. Nah jadi kecerdasan sosial itu begitu dahsyat muncul di saat mereka berteman, emotional emotional bonding ya. Ini well-being, emotional well-being. Jadi dengan membaca itu emosi anak itu tertatah dengan baik. Ini seperti lilin, dia lentur gitu. Kalau kita ini kan seperti besi keras, susah untuk dibentuk lagi. Kalau buku terhadap anak itu seperti lilin yang sangat lembut, sangat ramah terhadap anak buku tersebut. Nah, jadi sampai kepada membaca lancar, membaca lanjut, membaca mahir, dan membaca kritis. Nah, jadi level membaca yang 7 itu baru hadir 2017 di Indonesia. Bayangkan ya, 75 tahun kita merdeka, keseriusan terhadap buku itu satu perjuangan yang luar biasa. Gitu ya. Lanjut, Mama Rani. Menarik banget. Jadi Habib udah bisa baca sekarang, Ibu. Sudah mau jadi relawan membaca, dia mau jadi read aloud, membaca. Itulah gunanya berkumpul dengan orang-orang yang satu visi, satu misi ya, Ibu ya, yang satu gairah. Anak kecil aja ketularan tuh mau jadi relawan. Ya, jadi relawan karena memang kalau di Jepang ya, di sini kebetulan ada Bu Lola Mareta nih, sahabat Ibu. Nah, dia baru pulang dari Jepang, kemarin kena terjepit pandemi ya, nggak bisa pulang. Nah, ini hadir dia nih nanti dia akan
bisa bantu bagaimana Jepang ya. Nah, jadi di Jepang anak-anak mulai dari TK itu sudah diajarkan menjadi relawan. Jadi mereka emosinya itu dilembutkan. Bagaimana dia menghadapi orang lain, ya, menyapa orang lain. Nah, sebetulnya sederhana. Di Jakarta ini ada komunitas Jepang untuk bersih-bersih sampah. Anak kecil-kecil, Ibu banyak fotonya dulu pernah ikut terlibat. Mereka punya penjepit kayak pemulung. Jadi dia nggak langsung terpapar sampah, dijepit sampah itu dia masukin kantong. Luar biasa. Itu anak baru umur 5 tahun. Dan dia di Indonesia ya, bukan di Jepang. Begitu dia ingin membuat satu pengaruh kepada masyarakat. Nggak tahu nih sekarang di mana itu teman-teman itu. Jadi yang terjadi di Habib itu adalah basic literasi yang hatam ketika dia punya rasa, ketika panca inderanya semua terasa dengan baik, maka dia akan punya rasa yang baik. Menggambarnya bagus kan? Rasanya, Mama Rani, Habib menggambarnya bagus kan? Bagus, Habib, bagus. Bagus banget. Dan kalau mau tahu tentang Habib bisa lihat di IG kami, di Facebook kami ada upload tentang gambar-gambar Habib. Nah, jadi itu juga yang Rani pikir yang kita pernah bahas bahwa banyak orang pintar yang terjadi di negeri ini tapi nggak punya rasa, sehingga mereka bisa makan dari sembako orang, mereka bisa makan hidup enak gitu. Nah, itulah kenapa kita penting menghatamkan tadi basic literasi supaya kelak nih anak kita di kemudian hari punya rasa, sehingga ketika dia mau melakukan sesuatu dia akan empati. Nah, itu yang basic literasi yang tadi Ibu bilang penciuman, rasa yang paling harus kita hatami benar-benar nih ya Ibu, supaya kita punya anak yang punya anak pintar tapi nggak punya empati, rasanya pasti menyedihkan banget gitu. Nah, ini yang pernah terjadi sama anak-anak Rani. Jadi suatu hari pernah Rani pulang mengalami jet lag, jadi nggak bisa tidur tuh kan dari perjalanan jauh. Ketika itu Rani iseng nih bangunin mereka, Mama kok nggak tidur gitu? Iya, Mama nggak bisa tidur, Mama sakit gitu. Mama jadi rapihin lemari, padahal sebenarnya aku jet lag waktu perjalanan dari Eropa waktu itu. Nah, aku tuh iseng nih Bu, Mama sakit nih, pijitin Mama dong. Dan dia tuh dua-duanya bangun, ambil alat pijit dan dia pijitin Rani. Jadi Rani pikir, Masya Allah, ternyata memang mereka merasakan ya. Mereka merasakan gitu. Jadi yang selama ini memang Rani nggak banyak ajarin mereka untuk membaca, berhitung, karena Rani pikir akan bisa nanti di sekolah gitu kan. Jadi memang lebih kepada luar biasa banget ketika anak kita tuh punya empati ya nih Bu. Iya, emotional well-being. Jadi mendidik anak di usia dini itu sebetulnya bukan mengasah kecerdasan otaknya ya, karena proses kognitif itu kan sangat ruwet dan complicated. Nah, jadi yang harus diasah itu hatinya, jiwanya, ruhnya. Iya nih Bu, tapi meskipun kita melakukan sesuatu yang ringan, tapi efek ke kognitifnya itu kebawa sendiri nih Bu. Iya. Kadang-kadang kan itu bingung. Dampak dari rasa. Ketika misalkan kita habis ngelakuin sesuatu tuh, dan mereka biasanya cerita, kan tadi gini. Terus Rani yang, ternyata dia bisa loh kayak gitu. Nah, makasih banget ya nih Bu ya. Kita mau mulai buka pertanyaan buat para peserta. Ya, sepertinya sudah ada chat 11 ya. Sudah ada chat 11. Bertanya, tapi Ibu nggak bisa buka nih. Ya, mungkin Mama Rani bisa bacakan ya. Kita the small step, kita pelan-pelan supaya peserta yang 78 orang, termasuk dengan kita ya, itu puas di dalam 90 menit bersama. Kita ada grup WA juga, bisa nanti saling berbagi di situ. Kalau misalkan beberapa pertanyaan nggak bisa terakomodir dengan baik di sini ya teman-teman. Ini ada pertanyaan dari, terima kasih Pak Uwo, Rani dibantuin sama sahabat KRR. Pertanyaan dari Bunda Sandri, anak-anak sekarang kan bukan lagi gen milenial, tapi generasi alpha. Generasi si kecil yang lahir setelah tahun 2010. Mereka adalah generasi yang sudah terbiasa dengan teknologi informasi, bahkan sejak masih di dalam kandungan. Bagaimana mengoptimalkan gawai untuk literasi? Oh, pertanyaannya. Nibu pingin praktek baik ya? Nggak Nibu yang menjawab. Kita panggil deh
Bunda Lola untuk menjelaskan. Ini oleh-oleh dari Jepang ya. Buat kita ini nembak nih, bener. Nggak ada Bunda ini, Lola. nggak ada apa namanya ya, nggak ada chattingan, nggak ada. Jadi ini agak sedikit langsung ya, Bunda Lola Maaf, ini Bunda Lola. banyak. Oke, Bunda Ya, Lola. Bunda Lola Mareta. Ini Lola Mareta, teman kuliah Nibu dulu. Nibu Jadi kenalkan dulu ya. Bunda Lola ini kepala sekolah di Global Mandiri Internasional. Dia banyak di majalah Cook ya, yang masalah sains. Kemudian juga founder dari School of Universe, kakak dari Lenovo, dan dia juga aktivis di WWF untuk Jepang dan Jerman. Jadi kita share kepada Bunda Lola Mareta untuk bagaimana sih di Jepang masalah pertanyaan dari teman-teman kita dari ayah bunda. Nah, ini dia. Lebih Aplaus ya. Ini reunited. Oke. Halo Bunda Lola. Perkenalkan Rani, muridnya Nibu. Halo Bu Rani. Halo Niu, makasih ya udah di manggil Nibu itu Nium ya, itu sangat spesial, nggak banyak orang tahu. Mengaktifkan gawai secara optimal ya, sebagai alat untuk literasi. Oke, baik, saya untuk mau apa ya? Baik, saya baik. Tapi waktunya terbatas ya, karena abis ini saya ada kerjaan, jadi kalau mendadak saya nanti harus izin berhenti, saya stop gitu ya. Ya, jadi baik. Ini hanya pengalaman di mana anak saya dua-duanya di Jepang ya, insya Allah udah 17 tahun lebih. Jadi saya bolak-balik dari mereka kuliah sampai mereka punya anak gitu. Nah, jadi apa yang Nium tadi katakan, maaf saya panggil Nium ya, untuk kebiasaan. Yang dikatakan itu sungguh sangat betul sekali ya, dan saya sampai heran gitu. Apa-apa yang ditreat oleh Jepang itu untuk anak bangsanya, itu semua kayaknya based on Al-Quran. Kalau kita ngaji, loh ini kok yang kayak dia jalin Al-Quran ini, kok ini kok yang ini, tapi kok dia jalanin, kita enggak gitu ya. Sementara itu udah banyak banget yang naik haji ya, berarti kan udah datang ke rumah Allah, maunya ilmu Allah itu bisa teraplikasi di Indonesia ya. Itu kok malah serem gitu ke sini. Nggak kelihatan gitu ya. Tapi kalau dia ada, saya pikir-pikir jadi begini, saya pikir-pikir ya. Jadi manusia itu kan ada dua bagian nih, secara gampang aja. Entar kalau yang salah ahli agama tolong diajarkan ya. Kita tuh kan dari ruh dan jasad ya. Nah, kalau jasad kita itu salah satunya berpikir ya. Berpikir itu untuk benar dan salah gitu. Jadi kalau kita meneliti apa, oh ini benar, oh ini salah gitu. Tapi kita mau aplikasikan atau tidak, itu kan tergantung hati kita, di ruh adanya ternyata baik dan buruk gitu. Jadi kalau kita nggak ngelakuin bahwa itu benar, itu jadi buruk. Nah, itulah nanti yang kembali kita kepada Allah ya. Ruh kita, jadi jasad kita kan terhancur kembali kepada tanah karena kita terbuat dari tanah. Itu pikiran sederhana saya ya. Nah, terus itu nanti yang dipertanggungjawabkan. Nah, tadi Nium bilang bahwa Iqra gitu kan. Nah, sekarang apa nih yang saya pikir, kok Jepang Al-Quran banget nih start dari itunya. Jadi dia tuh mendirect untuk strategi dari government-nya supaya lebih nyaman, aman, dan tentram. Kita kan rasain ya di situ ya. Barang gak hilang, aku udah ketinggalan di sana, balik lagi gitu ya. Lost and found. Lost and found. Sekali ya. Wasuremono. Itu juga PR berat bagi kita gitu. Nah, udah gitu waktu anak saya melahirkan 2 minggu sampai di rumah, itu datang orang kantor kecamatan, ya mungkin dari bagian puskesmasnya. Dia meriksa dari ujung rumah ke ujung belakang bahwa ini betul-betul layak untuk anak dan seterusnya. Lalu terakhirnya dia mengajarkan anak saya untuk mengajarkan membaca ya, literasi kepada cucu saya. Dan pada saat diperiksa itu ya, aku sama anak, Nium tahu ya anakku ya, aku disuruh keluar, ibu jangan di sini karena space rumah aku tuh cukup hanya untuk anak, ibu dan anak. Jadi kalau ada ibu sama bapak di sini, itu nanti aku disalahin karena ini bukan space untuk sebanyak itu orang. Oke. Aku di kafe ya. Lama banget gitu, udah banyak habis gitu ya. Camal-camal di kafe ya. Nah, terus sampai 3 jam. Ternyata yang dia bawa brosur 20 itu 20 bukunya dibacakan dan contohkan.
Jadi nggak dikasih brosur. Nih kamu you have to do like this lah. Udah terus tinggal. Orang kita kan gitu. Nih brosurnya jalanin aja. Kalau kita nggak, karena baik buruk itu kan memilih ya. Di Al-Quran juga sudah dikatakan seperti ini nih di ayat Al-Balad. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, ya, tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki. Jadi dua jalan itu jalan baik atau jalan buruk. Even otak kita udah tahu, buang sampah sembarangan. Campers, bukan climbers. Iya. Memilihnya yang buruk karena capek, ya. Ya sampah dan ya closed loop system atau recycle, ya, tidak merusak alam kembali. Itu kan sekhalifah, kan harusnya seperti itu supaya sustainable bumi kita. Tapi kita nggak mau, itu yang jalan mendaki. Nah, itu ruh disuruh memilih baik atau buruk. Nah, jadi membaca itu harus dilakukan. Nah, jadi itu pegang ya, you tidak bisa memilih. Okay. Secara kamu harus ambil pilihan yang baik. Jadi belajar awal tatap muka itu ada di usia nyata 3 bulan nih, Sugoi. Jadi ya, they say like this ya. Kamu tuh harus bacain your baby 3 bulan, belajar pertama tatap muka itu ya, dengan membacakan buku cerita. Terus kita bilang, nggak bisa, no. Kita lulusan pendidikan yang tahu nih mak neneknya, kita kan lulus pendidikan, you can do that, nggak aku bisa, aku mau coba Bu, bener, bukunya yang bilang, ini kan ada step umur 0 tahun bukunya ini, kalau dia sudah jadi. Aduh, ya. Jepang mah keren banget ya, untuk baby bukunya banyak. Tinggal beli, tinggal pakai, dan itu dikasih 1 buku contoh. Bu Lola, ya. Maaf, mau tanya, Rani mau tanya, kalau di Jepang sendiri literasi dengan gawai itu seperti apa? Apakah tetap nggak boleh 5 tahun? Jadi 2 tahun ke bawah nggak boleh. Jadi cucu saya boleh hanya berapa menit gitu ya, sebelumnya nggak boleh. Oh, jadi tetap di sana sekalipun tidak ada belajar daring ya. Oh, jadi tetap jadi di sana. Ini menarik. Lol. Lebih senang manggil Lola ya. Uni Lola, dia orang Awak ini. Uni Lola. Jadi terkait dengan gawai, ini kan pertanyaannya gen alpha. Generasi alpha nih. Gen alpha. Ya, seperti tadi kita bilang. Gen alpha kan ada di SD kan? Ya. Dengan 2021 ini 11 tahun kan artinya mereka ada di SD ini sekarang. Cucu saya yang pertama gen alpha kan. Nah, coba Lola ceritakan, Bunda Lola ceritakan bagaimana kondisi pandemi ini SD di Jepang kasih gawai nggak untuk anaknya? Itu menarik. Kasih gawai nggak untuk PR anak-anaknya? Aduh, ini menarik sekali ya, kayaknya akan lama. Aku punya waktu tinggal 10 menit padahal. Kalau gitu. Mungkin kalau mau lebih santai kalau sama aku, karena kalau gitu kita bikin nanti di Sapa Nibu selanjutnya ya tentang hal ini ya Nibu. Kayaknya menarik banget nih kalau. Tapi yang jelas SD di Jepang tidak mengirim tugas kepada anak dengan gawai ya kan? Menggunakan PT Pos Jepang. PT Pos semua masuk ke pos. Nibu juga terbelit pandemi waktu bulan Maret kemarin kan ada di Jepang nih. Nah, PT Pos dibuat sibuk kan? Karena apa? Harus mengantar paket-paket tugas-tugas rumah ke rumah-rumah. Itu jawabannya ya. Oke, berarti Nibu dan Ibu Lola nanti mau berbagi ya di Sapa Nibu selanjutnya jadi sahabat KRR. Jadi sudah kita munculkan di awal Jepang ya Nibu supaya kita bisa ada komparasi nih pendidikan di Jepang yang emang kita ketahui sangat mumpuni. Nanti kita undang lagi ya. Sebetulnya nanti di sini kan ada Bunda Sari Okano ya, sahabat Kampung Rama-Rama. Nanti bakalan seru nih episode Bunda Sari Okano pun nanti kan beliau punya komunitas. Nanti kita bisa libatkan dengan obrolan-obrolan yang Ayah Bunda dari buku dengan Ayah Bunda dari Jepang. Ayah Bunda, adik-adik semua stay tune terus nih di Sapa Nibu. Setiap episode pasti akan terus menyenangkan karena alhamdulillah sahabat KRR tuh banyak banget hampir di seluruh dunia kita punya ya. Karena gerakan Ibu yang emang mendunia buat Rani. Nah, sekarang kita boleh ke pertanyaan kedua ya, Ibu ya. Ya, silakan. Bunda Lola, terima kasih udah mau berbagi. Nanti mohon izin untuk undang Bunda di episode selanjutnya di Sapa Nibu ya Bunda. Menarik sekali tentang Jepang nih. Emang nggak akan habisnya deh kalau cerita tentang. Harus ada waktu khusus untuk harus ada Bunda Lola. Nah, sekarang kita ke pertanyaan dari Bunda Aulia nih. Sebentar. Oke. Ya. Jadi karena kita udah
terlanjur ketemu semua ya buat Ya, Ibu. sudah atau yang sudah punya anak. Jadi belajar literasi tatap muka pertama umur 3 bulan ya. Dan ternyata dari Al-Qur'an itu juga di ayat Al-Hanal ya. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui suatu pun. Dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Jadi pendengaran dan penglihatan ya udah terang aja baca buku. Nah jadi dibacain. Jadi punya program literasi sangat luar biasa. Apalagi buat tab bacanya. Nah, jadi langsung aja bacain anak di umur 3 bulan, insya Allah. Nanti teknik kemana bacainnya pelan-pelan. Acara lagi, kita buat acara lagi. Episode selanjutnya kita akan bicara tuh tentang buku pengalaman Rani pada kembar ya. Ya, okay. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Ibu. Terima kasih. Sekarang ada pertanyaan selanjutnya dari Bunda Aulia. Apakah literasi itu harus baca buku? Tadi udah dijawab sih sebenarnya di awal, tapi ini ada lagi lanjutannya. Bagaimana dengan orang Badui? Bagaimana orang zaman dulu yang tidak ada buku? Apakah mereka literat? Bunda Aulia ini nih luar biasa petualangannya di rimba-rimba belukar Indonesia. Nah, ini pertanyaan menarik. Jadi kalau kita hanya mengatakan literasi itu hanya baca buku, puncak dari literasi itu adalah membaca tanda-tanda semesta. Ya, kita tinggal di bumi ya, berhadapan dengan banyak orang, berhadapan dengan tantangan-tantangan zaman, menghadapi bencana, membaca tanda-tanda alam. Jadi sebetulnya Allah ini menciptakan alam semesta ini kan satu makhluk di mana kita harus bisa berinteraksi, bisa membangun hubungan yang baik, dan itu membaca tanda-tanda semesta. Nah ini mungkin terkait dengan fokusnya Bunda Aulia, karena beliau bagian dari Adiwiyata ya kalau di sekolah. Beliau juga penjamin mutu pendidikan ya di Dikbud. Kemudian bagaimana berhubungan dengan komunitas-komunitas lingkungan ya yang merusak lingkungan itu manusia. Itu ada di dalam Al-Qur'an. Bagaimana manusia itulah yang nanti akan menjadi orang-orang yang merusak bumi ini. Nah, itu artinya mereka nggak literat. Nah, kembali kita kepada deklarasi Praha, basic literasi. Basic literasi itu kan 4 hal. Nenek moyang kita apa tidak memiliki basic literasi itu? Memiliki. Nah, abad ke-7 Indonesia itu kejayaan Sriwijaya. Abad ke-7 abad berikutnya, abad ke-14 itu kejayaan Majapahit. Nah, kemudian sekarang abad 21 ya, 7 abad berikutnya. Apa yang akan kita lakukan? Ya bismillah, kita dengan Sapan Ibu, dengan gerakan Ayo Baca Indonesia, itu satu sinergi dengan komunitas masyarakat tuh meminta untuk kita ikro membaca semesta. Jadi Bunda Aulia ya banyak orang membaca banyak sekali buku ya, bukunya banyak, bacanya banyak, tapi nggak pernah diaplikasikan kepada semesta jagat raya ini. Jadi kalau di Jepang ada program tadi Bunda Lola mengatakan bagaimana mata dilihat telinga, karena memang program nasional Jepang itu adalah program me mata, mimi, telinga, te tangan, kokoro, hati. Jadi bagaimana kita mendidik mata, telinga, tangan anak, dia akan menjadi manusia abad berapapun, itu basic gitu. Nah, nenek moyang kita melakukannya dengan tools permainan tradisional, dengan cerita rakyat beragam genre. Nah, itu juga kita nanti dengan Bunda Sastri ya, karena beliau sekarang dengan tim, saya juga termasuk dari membuat ensiklopedi masalah fauna Indonesia. Jadi cerita rakyat dimulai dari perilaku hewan. Jadi manusia dengan hewan itu beda-beda tipis. Kenapa? Di dalam fabel mengenalkan cerita kepada anak. Karena anak-anak kita tuh hewan-hewan kecil. Kalau dia tidak dididik dengan cerita yang genre yang tentang fabel ya, tentang hewan-hewan dengan perilaku karakternya masing-masing, maka dia akan jadi hewan beneran yang akan memangsa sesamanya gitu. Jadi apa beda kita dengan hewan? Nah, itulah gunanya program. Bagaimana menghatamkan indrawi anak, itu PR besar. Hari ini kita bisa melihat orang enak makan di depan orang kelaparan. Itu kan bagian yang tidak khatam. Jadi Bunda Aulia, kita melihat masalah sampah, masalah orang menebang hutan, membakar hutan, itu kan PR berat. Yang sekarang aja karena pandemi ya, tidak berasap dan hujan juga di mana-mana, tidak berasap hutan kita.
Coba tahun-tahun kemarin. Susah kita melihat langit biru di Indonesia. Mungkin itu jawabannya. Baduy keren itu, literat itu, terdidik dengan pendidikan alamnya gitu. Fitrah, dia fitrah. Oke. Nah, nih Bu, ada satu pertanyaan yang menarik banget nih dari Miss Paya. Sepertinya ini guru TK-nya anak-anak. Makasih ya Miss sudah mau gabung bersama kita. Nih, bagaimana cara menyikapi orang tua yang hanya, ini kayaknya suara hati seorang guru nih Bu. Gimana caranya menyikapi orang tua yang hanya mengandalkan sekolah saja untuk anaknya dapat membaca. Sedangkan di rumah minim motivasi dari orang tuanya, terutama dengan kondisi belajar dari rumah. Nah, ini kayaknya pertanyaan seorang guru. Ya, kalau di Indonesia kan masih euforia guru teladan, euforia kelas sekolah teladan. Kenapa kita tidak memberi yang sebaliknya? Menghadirkan orang tua teladan di dalam kehidupan ini. Kalau di Jepang itu dilakukan. Nah, di Jepang lagi ya kan, nggak ada guru teladan, nggak ada kepala sekolah pengawas teladan. Yang ada adalah orang tua teladan yang diapresiasi oleh sekolah. Jadi kalau kita nanti bisa dibahas di Sapa Ibu berikutnya, kalau di acara pertemuan di sekolah, itu orang tua itu hadir di tengah, diapit oleh guru dan siswa. Begitu mereka menghormati. Kenapa? Karena kalau anaknya sudah terdidik dengan baik dari rumah, kan tugas guru itu enteng. Ini masalahnya sekolah itu adalah lemparan tugas orang tua. Jadi PAUD tuh dari kecil-kecil PAUD tuh udah sementara PAUD sendiri nggak di coaching, nggak dikuatkan. Nah, kemudian SD 5 tahun masuk SD. Sementara anak kita masih dalam kondisi bermain, bukan untuk melatih kognitifnya gitu ya. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang kembali ke misi. Tadi pertanyaan Bunda Rani terkait dengan bagaimana misi sebuah keluarga untuk membangun keluarga literasi ini. Sebetulnya bisa dirancang juga kan, bagaimana mendesain rumah yang literat, mulai dari unsur-unsur yang tadi. Sains ada nggak di rumah? Ada nggak tanaman di rumah? Ada nggak dapur menyala apinya? Tungku api menari nggak di pagi hari? Atau pesan GoFood? Ibu tidak pandai memasak. Pertanyaan dari Miss Paya, mungkin Rani bisa sedikit jawab ya. Tadi pertanyaan dari seorang guru dan ini dari orang tua muridnya. Betul. Nih gitu. Bahwa sebenarnya buat Rani sendiri kebetulan buat Rani itu sebenarnya ini balik sih ke pribadi kita ya. Nah, buat Rani sendiri akan sangat bahagia kalau kita sendiri yang dulu nih ngajarin anak kita gitu dibanding orang. Jadi memang kayak kan nanti kalau ditanya ibu madrasahnya anak kan, nah itu jadi balik lagi ke para orang tua pembelajar. Rani sharing bagaimana Rani terhadap si kembar. Ketika kita bisa ajarin anak baca Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah, Alhamdulillah, kan itu nanti kelak dia akan dibaca terus kan sampai akhir hayat. Betapa banyak pahala yang kita bisa dapat. Jadi kalau bisa kita ajarin dulu nih, kenapa kita harus bergantung sih sama guru gitu. Jadi kebetulan kemarin Miss Paya sama waktu Rani ambil rapot kita ada sharing gitu kan. Beliau bertanya, makanya mungkin beliau penasaran nih mau ikut acara ini gitu kan. Karena beliau ngelihat gimana si kembar kok bisa duduk manis gitu, kok bisa gini. Jadi memang balik sih sebenarnya ya orang tua, balik ke niat kita ketika Allah kasih kita anak, ketika Allah kasih kita kepercayaan, berarti artinya bahwa kita diminta ini pertanggungjawabannya. Nah, buat Rani sih diminta belajar ya, diminta orang tua selalu belajar. Dan iya gitu, belajar. Gitu. Jadi memang sama-sama Rani dan anak Rani itu belajar gitu. Kadang juga Rani dapat ilmu nih dari mereka gitu. Jadi emang sebenarnya balik lagi ke kita orang tua, kita mau apa sih terhadap anak kita, visi misi hidup kita apa sih? Ketika anak kita bisa baca doa dari kita, tahu dari kita, kan itu suatu hal yang pahalanya mengalir terus sampai kita meninggalkan Ibu gitu. Jadi Miss Paya makasih ya udah mau join gabung sama Rani di sini. Terima kasih banget. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi nih dari Bunda Novita. Bagaimana konsep literasi finansial dan bagaimana mengajarkannya supaya tidak tabu? Karena mengingat kecerdasan finansial merupakan proses pembelajaran pengendalian diri sehingga akan berpengaruh pada perilaku mandiri dan pola pikir bijaksana pada usia dewasa.
literasi finansial ini nggak bisa langsung kepada anak ya, itu melalui satu cara ya, approach pendekatan itu akan berbeda umur berapa anak kita. Tapi itu kan terkait dengan masalah hitung-menghitung, ya kan? Dia punya uang sekian, soal-soal cerita, membuat menu. Jadi kalau cooking class kan pasti ada finansialnya itu tersentuh. Ayo kita mau masak apa nih? Ah bunda, kita masak apa? Biasanya si kembar kan jago-jago masak itu. Bikin telur asin kemarin kita kan sama si kembar, keren banget. Nah, bagaimana memulai dari membeli telur asin, Bunda Rani ke pasar, beli berapa biji, ya harganya berapa? Itu kembar kan belum tahu uang. Belum bisa berhitung. Tapi bisa nggak dia menghitung? Bisa kan? Bisa. Jadi cara ini yang harus ada ilmunya. Jadi finansial tuh nggak tiba-tiba seperti bimbel instan. Mendidik itu bukan masalah yang mudah. Itu bukan masalah tips and trick, tapi masalah satu proses. Jadi kita sendiri juga belajar sebetulnya. Kita senasib kok dengan anak kita. Guru senasib dengan murid. Orang tua senasib dengan anaknya. Sama-sama belajar. Sama-sama menjadi manusia pembelajar. Jadi masalah finansial itu tentu disesuaikan dengan tahap perkembangan anak ya, fitrahnya. Jadi kalau dia masih usia 5 tahun, ya tentu itu masa inisiatif. Bagaimana dia menginisiasi keinginan ya terkait finansial, masalah ke pasar, menu, masalah jajan, masalah bikin craft ya kan. Aku pingin beli kertas origami. Oh, ada 50 lembar isinya. Ada yang 100 lembar, harganya sekian. Nah, pengenalan angka itu saja dia udah bangga. Gue tahu melihat angka-angka, ya dia memaknai dari satu proses finansial. Mungkin itu jawabannya. Nah, prakteknya mungkin satu saat kita mengundang orang tua yang memang jagonya. Jadi kita yang kita angkat. Insya Allah bukan narasumber yang profesor, yang doktor, tapi bagaimana orang yang melakukannya. Di dalam keseharian mereka hidup itu yang harus best practice, lesson learned itu yang harus hadir di Sapa Ibu, ya kan? Insya Allah orang-orang hebat ilmunya. Insya Allah udah ada tema tentang itu nanti di episode selanjutnya. Sabar ya, Bunda. Stay di Sapa Ibu Sabtu pagi, Teladani Buku bersama Mama Rani dan sahabat Kampung Rama-Rama. Ini ada pertanyaan lagi dari Bunda Dewi. Salam literasi nih Bu. Izin bertanya, untuk anak-anak yang udah dewasa nih, sekitar usia 15 tahun ke atas, bagaimana cara mempengaruhi anak-anak agar mereka selalu tetap memiliki semangat membaca, sedangkan pengaruh medsos, Netflix, Netflix itu yang luar biasa, aku juga kadang terpengaruh, dan lain-lain lebih menarik bagi mereka. Dan bagaimana kita cara-cara kiat-kiat cara membaca kilat. Terima kasih. Membaca kilat ya. Membaca kilat. Ya. Sebetulnya membaca cepat ya, itu satu keterampilan sebetulnya. Baik. Pertanyaannya adalah menjadi role model. Jadi kalau di kampus-kampus terkemuka di dunia, para dosen yang itu mengajar itu kan sebuah entertain, sebuah seni. Nah, kami juga di Kampung Rama-Rama itu berupaya nih bagaimana entertain terhadap dunia pendidikan menyentuh anak. Nah, kalau suami saya dulu di Swedia, dia jurusannya arsitektur. Dia cerita bagaimana profesornya itu hadir masalah keilmuan dunia arsitek ya. Dia akan hadir di depan kelas dengan bawa novel. Dia cerita bagaimana sejarah peradaban, ya mungkin hanya 1-2 paragraf, tapi bukunya ada. Silakan kalian membaca buku ini. Ini yang jadi materi kita. Jadi ada model bahwa dia sudah membaca buku ini dan itu menginspirasi dia di dalam mengembangkan ide-ide di dalam dunia arsitek. Nah, kemudian lain waktu dia datang ya ada fotonya. Dia ngerok bawa musik, bawa gitar ya, ngerok di depan, cerita tentang lagu-lagu yang tentang alam ya, tentang kehidupan gitu. Itu gimana itu? Kalau kita juga menjadi mahasiswanya, bagaimana perasaan kita? Kan pasti ke hati ya. Kalau Bunda Lola bilang, aduh, ruh gua bergetar, jiwa gua ya soul ya, soul bergetar jiwa kita. Karena apa? Kalau hati yang tergetar itu kan dia akan nancep di pikiran. Nah, pemodelan membaca itu harus hadir. Nah, kita lihat sekarang keluarga-keluarga ya, keluarga-keluarga menengah ke bawah. Punya nggak pojok-pojok
buku di rumah dengan buku-buku berkualitas sesuai dengan tahapan level pemeringkatan membaca anak. Itu satu. Kedua, pernah nggak membacakan buku kepada anak? Nah, jadi di meja makan, di ruang tamu kan bisa. Ini ada nih satu paragraf dibacakan, ya, ada diksi narasi yang dibacakan. Aduh, itu akan membuat si remaja tadi, wah, ada yang hilang nih, masa lalu gua lagi direkonstruksi nih oleh orang tua. Kan anak-anak sekarang kan cerdas. Jadi pemodelan, keteladanan, menghadirkan buku di dalam keluarga itu juga satu upaya yang tantangannya luar biasa. Karena masalahnya visual literasi sekarang sudah nancep di otak anak-anak kita, ya kan? Jadi itu jawaban saya dulu. Mungkin nanti ada topik tersendiri masalah ini. Visual story. Jadi kita nanti bisa literasi visual, angkat tentang literasi visual. Mungkin ada yang mau sharing cerita, bicara langsung, bisa raise hand, bisa sharing tentang pengalamannya, atau mau berbagi cerita, ayah bunda, adik-adik pembelajar, bisa dengan raise hand, bisa komunikasi langsung dengan Rani dan Ibu. Rani persilahkan yang mau langsung berbicara di sini. Maaf ya, Ibu minum. Iya. Ya, Assalamualaikum, Mama Rani. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salam kenal semuanya. Assalamualaikum Ibu, salam kenal. Saya kakaknya Mama Rani nih. Iya, alhamdulillah nih Bu, senang sekali. Saya Dewi, berkenalan dengan bunda-bunda hebat-hebat semua di sini. Alhamdulillah, tambah saudara ya Rani ya. Iya, jadi tadi saya barusan bertanya nih Bu, kebetulan alhamdulillah anak saya kan sudah beranjak dewasa semua nih, paling kecil 15 tahun. Benar sekali nih Bu yang tadi nih Bu sampaikan, karena memang dari kecil karena saya senang baca, jadi dari kecil anak-anak saya itu saya ajarin baca sendiri nih Bu, jadi pakai flashcard ya itu saya tempel-tempelin di kamar. Jadi sejak umur 1-2 tahun mereka udah terbiasa nih Bu untuk ini sapi, ini kucing gitu. Jadi saya ingat si kembar Mama Rani, jadi ingat Lila sama Nia kecil dulu ya. Lucu-lucu. Belakangnya ada teks nggak? Di belakang gambar ada teks nggak? Iya, jadi flashcard itu nih Bu yang saya beli di toko buku Gramedia. Jadi gambar, kemudian di bawahnya ya ada tulisannya. Jadi kadang kita suka anak-anak itu kan seneng main tebak-tebakan nih Bu. Jadi saya sambil kasih makan mereka karena saya seneng masak juga, masakin mereka dari kecil. Jadi sambil makan terus main tebak-tebakan flashcard itu nih Bu. Jadi alhamdulillah sejak umur 3 tahun anak-anak saya sih udah alhamdulillah nggak usah ikut kelas membaca lagi, jadi udah bisa bimbel, baca. Ya? Alhamdulillah. Nah, cuma betul Mama Rani, cuma kan sekarang semakin mereka beranjak dewasa, kemudian sejak pandemi ini karena saya juga ngajar dari rumah nih Bu, anak saya yang pertama alhamdulillah termotivasi untuk jadi dosen juga nih Bu. Jadi alhamdulillah Kak Lila namanya usia 19 tahun. Saat ini kuliah di akuntansi Unpad nih Bu. Jadi Mama jadi dosen enak ya Ma gitu. Jadi karena sering melihat saya ngasih pengajaran dari online, dari kelas, terus sering nganterin saya ke kampus juga sebelum pandemi ya. Alhamdulillah keterima juga nih Bu jadi asisten dosen saat ini gitu. Jadi memang lingkungan mempengaruhi sekali ya nih Bu ya. Jadi ya semangat belajar untuk yang muda-muda nih, untuk mungkin yang baru menikah ya tetap kita harus tetap semangat mengajari anak-anak kita membaca. Dan sekolah tetap, jadi walaupun saya sudah setua ini nih Bu, tetap semangat sekolah. Insya Allah nih Bu, mohon doanya kalau S3 saya juga baru masuk nih Bu, jadi mudah-mudahan nanti kalau bisa bergabung dengan sahabat Kepompong Rama-Rama ya Rani ya. Kepompong Rama-Rama.
dukung sekali nih Bu. Nah, Karena saya punya banyak keponakan nih Bu. Jadi keponakan kecil-kecil gitu ya, sebaya Fatima, si kembar itu suka sekali bermain di rumah. Jadi karena saya senang jadi peran gitu nih Bu. Jadi kita di ayunan sambil cerita-cerita, terus sambil hafalan surat gitu. Surat-surat pendek nih Bu. Jadi ya malah cepat nangkep dengan cara bermain itu nih Bu. Iya, Belajar betul sambil sekali. bermain. Betul, Jadi betul nggak banget. berasa udah setengah jus 30 tuh keponakan kecil itu jadi hafal nih Bu karena sering Betul bermain. sekali. Nah, alhamdulillah nih untuk para orang tua yang baru punya anak, ini ilmu baru nih dari Uni Dewi, sepupu Rani yang cantik luar biasa. Waduh. Ini ada ilmu baru nih bahwa ngajarin anak baca tuh nggak harus ABC, Ya, betul. Jadi ada ilmu baru yang kita bisa taruh gambar mungkin di kamar, di mana tapi ada gambar dan ada tulisannya. Jadi mereka hafal lihat gambar dan lihat tulisan. Jadi sebenarnya belajar membaca itu mudah sekali, nggak perlu bayar bimbel, nggak perlu macam-macam. Kita cuma print gambar. Dan ada bonding ya. Luar biasa. Yang penting itu ada bonding dengan ibu, dengan kakak dan keluarga inti atau ayah. Nah, jadi sebetulnya kartu kosakata, kartu kata, ya ada gambar, ada teks itu sebetulnya sudah 1 abad lalu udah ada. Jadi bukan hal yang baru. Jadi kalau di Jepang itulah cikal bakal lahirnya Kamishibai. Jadi dari lembaran-lembaran yang bergambar di belakang ada teks. Itu menjadi buku cerita ya, Kamishibai. Nah, dulu waktu Ibu kecil juga bermain kartu kata. Jadi kami mengumpulkan karcis kereta api. Jadi minta tuh sama kondektur yang kami rumahnya dekat stasiun kereta ya. Nah, terus kita pulang sekolah pasti ke sana. Bekas kartu yang sudah diceklek-ceklek ya, bekas. Itu kita kumpul, kemudian kita kasih gunting ya, digunting gambar. Karena kebetulan dulu nggak ada majalah seperti saat ini ya. Majalah itu sangat kuncung paling ada. Dan itu tidak berwarna. Nah, jadi kita pakai bungkus rokok, tahu ya? Ada Kansas, Commodore, itu rokok-rokok zaman dulu. Jadi semuanya tuh yang ada teks, yang ada kata, gambar itu masuk itu ke dalam kartu itu tadi. Jadi kita tempel, pakai tempelannya tuh pakai nasi ya, kadang pakai ya dibuat sendiri ya anak kecil. Karena keinginan untuk bermain sambil melihat visual dan melihat teks gitu. Jadi anak kecil pun juga berakal ya untuk hidupnya itu bisa menyenangkan gitu. Jadi menarik Bunda Dewi untuk membuat kartu kata ya, karena kartu kata itu bisa dibuat sendiri, nggak usah dibeli. Betul Bunda. Dan tadi ada satu lagi pengalaman Uni Dewi yang sama seperti Rani, mungkin ini berguna buat para ibu-ibu muda baru. Ternyata tetap belajar sambil bermain itu lebih asik, lebih cepat masuk, lebih cepat asik. Sama yang Rani lakukan juga gitu. Jadi Rani itu nggak pernah, ayo duduk kita belajar nggak gitu. Jadi sambil main, sambil nyetir, sambil kita pergi sama-sama, hafalin surat-surat pendek atau doa-doa. Kayak waktu kejadian Rani umroh sama si kembar tuh, ya Uni ya itu luar biasa banget. Kita tawaf kan, baca subhanallah, alhamdulillah, robbana atina fid dunya. Dan setelah tawaf kedua, dia tuh hafal tiba-tiba. Jadi emang ketika anak rileks otaknya, bahagia, itu daya serapnya akan sangat luar biasa banget gitu. Nah itu makanya kenapa kita ibu-ibu harus cerewet. Kenapa para pria-pria ini harus cari istri yang cerewet. Betul sekali. Cerewet ini pasti suka bicara sama anak-anaknya gitu. Nah, jadi emang sebenarnya learning is fun, belajar itu menyenangkan. Nah, gitu. Jadi masalah ibu cerewet, ibu ekstrovert itu asik. Karena itu terkait dengan bank kosakata. Jadi kita nabung kosakata sama anak, itu harta karun. Jadi kalau kosakata anak banyak, kan dia minat bacanya juga akan tumbuh dengan baik. Jadi sebenarnya belajar tuh nggak harus selalu buku, pensil gitu. Ini udah setengah 12 ya, dengan tutur bersama dia di jalan di mana saja. Pokoknya make it fun, semua menyenangkan. Aduh kalau bicara soal anak tuh emang perlu seru ya, berjam-jam ada habisnya Mama Rani. Nah makanya
selalu stay tune di Sapa Nibu Sabtu pagi Teladani Buku, karena kita akan ambil tema-tema yang ringan tapi menyenangkan, yang karena buat Rani juga, Rani suka sesuatu yang menyenangkan, yang ringan gitu. Jadi kita akan berbagi sesuatu yang lebih real yang kita alamin sama-sama nih. Masih banyak sebenarnya pertanyaannya, tapi ini udah setengah 12. Oke. Udah setengah 12, mungkin kita mau siap-siap sholat zuhur atau apa. Jadi alhamdulillah banget, insya Allah keingintahuan ayah bunda di pertanyaan-pertanyaan yang maaf belum bisa diakomodir sekarang, insya Allah kita akan jadiin topik-topik di 2 minggu. Sapa Nibu akan ada setiap 2 minggu. Jangan lupa isi evaluasi lembar supaya ada koreksi untuk Rani dan sahabat-sahabat Rani di Kampung Rama-Rama. Terus kita sama-sama berhimpun di sini untuk karena apa? Karena anak dan untuk anak kita, anak-anak yang luar biasa. Alhamdulillah banget nih. Tadi waktu awal Rani deg-degan banget belajar ngomong nih ya, tapi ternyata semua pasti bisa kalau kita mau. Iya. Nah, jangan lupa Ibu Bapak, alhamdulillah untuk link isi link itunya ya, evaluasinya ya di feedback, nanti kita bisa kirimkan di WA grup ya. Nah, alhamdulillah giveaway-nya nanti kita akan lihat berdasarkan data yang diisi dan kita akan kirim langsung ke rumah ya, ayah bunda pembelajar dan adik-adik pembelajar di sini semua. Ini udah nggak terasa nih. Nah, alhamdulillah episode Sapa Nibu kali ini dilalui dengan baik. Terima kasih semua doanya. Foto dulu yuk, sama-sama. Oh ya, 2 minggu ke depan kita akan lanjut lagi nih tentang buku, bahasan tentang buku, gimana caranya Rani, yang mohon maaf sebelumnya nih Bu, Rani bukan orang yang suka baca pada saat itu. Tapi karena nggak mau anak-anak seperti Rani, jadi kita akan bahas tentang serunya buku. Serunya bagaimana dari kita, Rani, pengalaman pribadi Rani ya, dari seorang ibu yang nggak suka baca, tapi bisa punya anak-anak yang luar biasa. Kalau dia lihat buku tuh seperti lihat, gitu. Nah, itu tuh rasanya Masya Allah luar biasa banget. Kita akan sharing lagi nih 2 minggu ke depan ya. Tentang... Kita mengundang siapa? Tamunya rahasia, tamunya masih rahasia. Untuk itu stay tune di IG kami Kampung Rama-Rama di Facebook supaya terus ada informasi menarik di situ tentang tamu yang akan datang di 2 minggu ke depan. Tapi akan jadi tema yang luar biasa banget karena emang bicara soal anak tuh emang menyenangkan gitu. Yuk foto dulu ya. Kita bersama dulu ya. Open kamera. Tolong dibuka kameranya ya Bunda supaya kenal. Terima kasih nih Bu, terima kasih Mama Rani. Terima kasih nih. Iya. Ini foto dulu ya. Kita foto dulu. Boleh. Ayo kita foto bersama. Nanti share di WA ya Mama Rani. Kita foto dulu sama-sama Pak Uwo nih. Rani dibantuin nih sama sahabat Kampung Rama-Rama. Pak Wo, Daipu, Bunda Eka, seorang psikolog yang luar biasa, bantuin Rani yang lagi belajar nih jadi host. Karena nggak bisa banyak-banyak bikin aplikasi. Gitu, terima kasih banget ya buat semua sahabat Kampung Rama-Rama. Video kameranya, dan Ayah Bunda, tolong buka video kameranya supaya jadi kenangan buat kita. Kita hari ini bisa kumpul, ada sama-sama di sini. Gayanya gini Mama Rani, literasi gitu ya. Literasi. Udah? Sudah? Ada 4 layar kayaknya Mama Rani. Ada 4 layar ya? Ya, bertahap kan. Nggak bisa semua terangkut. Layar kedua mungkin Mama Rani. Layar kedua udah? Daipul, layar kedua. Oke, 1, 2, 3. Kayaknya di aba-aba Mama Rani, kasih aba-abanya. Oke, 1, 2, 3. Salam literasi. Oke. Layar ketiga. Ya. Oke.
Lagi? 1, 2, 3, salam literasi. Oke. Oke, udah selesai semua? Layar terakhir, Mama Rani. Udah ya, udah semua nih. Yang keempat belum, Mama Rani. 1 kali lagi. Kita berselfie hari ini. 1, 2, 3, salam literasi. Udah? Nah, alhamdulillah hari ini bermanfaat banget buat kita semua ya. Terima kasih. Terus bersemangat memperbaiki diri karena anak dan untuk anak kita semua. Amin. Terima kasih udah mau bergabung bersama Rani di acara Sapa Ibu. Selamat berakhir pekan, selalu semangat, selamat ditunggu masukan baliknya ya buat Rani. Mohon maaf kalau Rani grogi sedikit-sedikit gitu, mohon maaf sebelumnya. Selalu semangat, selamat berakhir pekan bersama keluarga tercinta. Menjadi keluarga literasi itu sangat menyenangkan. Kita tutup sama-sama ya bagi yang muslim dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semua. Sampai ketemu dengan Mama Rani di Sapa Ibu Sabtu sama-sama ya. Sapa Ibu Sabtu pagi teladani buku. Yeay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ibu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Mama Rani. Makasih. Bu Lola, salam kenal. Mbak Eka, semuanya. Ibu, aku bisa. Masih rekam ya? Semuanya. Keren. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Sukses semuanya. Jilif ya. Dadah. Ya.